Hadirin jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, "Alangkah buruknya aku ini sebagai pemimpin jika aku memakan bagian yang baik lalu aku memberi rakyat makanan sisanya." Beliau mengatakan itu pada kondisi negara pada saat itu masa paceklik atau dalam keadaan susah. Penduduk pedesaan banyak yang mengungsi ke Madinah. Mereka tidak lagi memiliki bahan makanan sedikit pun. Mereka segera melaporkan nasib mereka kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Khalifah Umar segera membagi-bagikan makanan dan uang dari Baitul Mal hingga gudang makanan dan kas Baitul Mal menjadi kosong, dan bahkan beliau pun memaksakan dirinya untuk tidak makan makanan yang enak, susu maupun makanan-makanan yang berlemak yang lainnya. Bahkan Khalifah Umar hanya mengonsumsi minyak dan cuka. Beliau hanya mengisap-isap minyak dan tidak pernah kenyang. Akibatnya apa? Warna kulit beliau menjadi hitam, tubuhnya menjadi kurus. Banyak yang khawatir beliau akan jatuh sakit dan lemah. Kondisi ini pun berlangsung kurang lebih 9 bulan lamanya. Terus apa yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab untuk mengatasi masalah ini? Khalifah Umar kemudian pun mengirim surat ke gubernur yang ada di Irak, yaitu Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dan gubernurnya yang ada di Mesir, yaitu Amr bin As radhiyallahu anhu, agar membantu mengatasi kesusahan tersebut. Keduanya kemudian langsung mengirimkan gandum kepada Khalifah Umar bin Khattab. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Tentunya keteladanan Khalifah Umar radhiyallahu anhu adalah dari sekian banyaknya keteladanan para pemimpin-pemimpin Islam di sepanjang kekhilafaan kaum muslimin. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan para pemimpin dalam sistem pemerintahan sekuler saat ini? Adakah di antara mereka yang berusaha meneladani Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Ironisnya, saat rakyat susah akibat pandemi, tiba-tiba KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, mengumumkan 70% harta kekayaan para pejabat negara naik selama pandemi. Bahkan ada menteri yang baru menjabat 9 bulan lamanya, kekayaannya bertambah sekitar 10 miliar rupiah. Lalu pertanyaannya, dari mana sumber kenaikan harta mereka? Yang pastinya bukan dari kenaikan gaji dan tunjangannya. Kemungkinannya hanya ada dua. Yang pertama, berasal dari sumber pendapatan lain di luar gaji dan tunjangan. Boleh jadi dari perusahaan yang mereka miliki. Kemudian yang kedua, kemungkinannya adalah dari sumber yang tidak halal, seperti adanya fee dari pengusaha sebagai kompensasi kebijakan, suap menyuap, dan bahkan melakukan korupsi. Tentunya ketika kita melihat fakta ini, tentunya sangat sulit bagi siapapun untuk menemukan pemimpin yang baik di dalam sistem pemerintahan sekuler saat ini. Kalaupun ada, tentunya jumlahnya hanya segelintir saja. Maka jangan heran jamaah sekalian, jika banyak pejabat yang kehilangan rasa empati, sekalipun banyak rakyatnya yang menderita, mereka lebih memilih memperkaya diri mereka dengan teman-temannya daripada peduli kepada rakyat mereka sendiri. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Tentunya kita memahami bahwa
kekuasaan adalah amanah dari Allah. Sistem Islam ditegakkan dalam rangka menerapkan syariat Islam secara keseluruhan dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Seorang pemimpin dibebani amanah. Peran dan tanggung jawab mereka dalam masalah ini sangatlah besar. Karena kelak di akhirat dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas kepemimpinannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fal imamu a'dhamul ladzi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi." Kepala negara adalah pengurus rakyat dan dia akan bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Amanah penguasa seperti dalam hadis ini adalah tujuannya memelihara urusan rakyatnya. Riayah itu dilakukan dengan politik yang benar, yaitu seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim. Riayah atau siasa yang baik itu tidak lain dengan menjalankan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala serta mengutamakan kemaslahatan dan kepentingan rakyat. Inilah yang seharusnya dilakukan oleh pemimpin-pemimpin yang ada saat ini. Pemimpin amanah akan menunaikan tugasnya, yakni memelihara semua urusan rakyatnya, seperti misalnya menjamin kebutuhan pokoknya, sandang, pangan, papan, dan bagi tiap individu warga negara. Juga menjamin pemenuhan pendidikan, kesehatan, keamanan secara cuma-cuma, serta melindungi rakyat dari berbagai gangguan dan ancaman. Dalam memelihara urusan rakyat, penguasa hendaklah seperti pelayan terhadap tuannya. Sebabnya Rasul bersabda, "Sayyidul qaumi khadimuhum." Pemimpin kaum itu laksana pelayan mereka. Ketahuilah jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak memperingatkan penguasa dan pemimpin yang tidak amanah. Bahkan disebut oleh Nabi adalah dia sebagai pemimpin yang jahat. Pemimpin yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dibenci oleh rakyatnya dan membenci rakyatnya. Dia juga termasuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya pemimpin yang bodoh, imaratus sufaha, yakni pemimpin yang tidak menggunakan petunjuk Rasul dan tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah kita sudah bisa melihat pemimpin sebagaimana apa yang telah dilakukan oleh Umar bin Khattab? Sayangnya, sistem sekuler saat ini justru banyak melahirkan para pemimpin yang banyak dicelah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus apa solusinya? Solusinya itu, jika kita ingin kehidupan yang lebih baik, tidak ada jalan yang lebih baik adalah meninggalkan sistem sekuler dengan menggantinya sistem yang sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu daulah Islam dengan menerapkan syariat Islam secara keseluruhan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.